Mana tadi? Jadi tadi sampai dengan frame rate ya, frame per second ya, FPS. Di mana tadi ngaturnya? Ngaturnya adalah di sini ya, atau di properti sini, di area kanvas ini. Jadi kalau kalian klik di area kanvas ini, klik ya. Nanti di sini ada FPS ya. Ini secara default dia 12 ya. Ini bisa diganti. Kalau misalnya ini saya ganti 100, dia lebih cepat apa lebih lambat? Agatha? Lebih cepat, Pak. Lebih cepat ya, benar. Ya, jadi FPS kalau diganti volumenya menjadi besar, maka dia lebih cepat. Karena 100 berarti 100 gambar 1 detik ya. Nah, lebih cepat sekali ya. Baik, kita mulai dari fungsi dari tools ya. Yang pertama adalah selection dan yang berikutnya adalah subselection. Tapi dua fungsi ini akan tahu pengertiannya, akan tahu seperti apa hasilnya kalau ada objeknya. Kita gambar dengan sebuah objek oval ya. Dengan warna di bagian properti bisa kita atur di sini. Warna misalnya kuning ya. Kemudian warna garisnya adalah misalnya warnanya hitam ya. Jadi di sini ada dua warna, yaitu warna fill dan warna garis, atau biasa disebut di sini adalah stroke, ya, stroke color. Nah, kita buat misalnya sebuah lingkaran begini. Ya. Ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, kita ulang kembali ya. Jadi sebuah objek lingkaran saya buat ya. Ini kalau kalian membuat objek lingkaran itu tekan huruf O dulu ya. Karena secara default di sini adalah rectangle ya. Jadi kalau kamu kembali mau kotak berarti R ya. Rectangle R. Oh, ada yang baru gabung ya? Siapa? Sudah semua kan? Sudah hadir semua. Oke. Itu ya. Joshua yang nggak hadir ya. Joshua yang tadi ya. Bener. Yang nggak hadir. Joshua. Oh iya, ini Joshua nggak ada. Tadi udah izin tadi ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi saya mau contohkan yang yang selection ya. Saya pakai selection. Nah, ketika saya pakai selection, ini saya zoom aja, saya perbesar supaya terlihat kalian. Nah, ini ya. Ketika saya klik di sini ya. Ini yang terseleksi adalah pada bagian dalam. Perhatikan kalau saya pindah, nanti ada dua warna, Mengapa? Karena dia ada warna tepi dan juga ada warna dalam ya. Maka untuk warna tepi dan warna dalam jika ingin dipindahkan semuanya, maka ini kamu menyeleksinya harus begini gitu. Nah, maka semuanya dia terseleksi. Beda dengan yang namanya subselection. Kalau subselection ya, itu dia bisa kita rubah bentuk-bentuknya ya. Misal contohnya ini saya pindah bentuknya begini gitu. Saya pindah bentuknya begini. Nah, sama mirip seperti Corel ya. Subselection. Ini menggunakan subselection. Kalau selection dia hanya pada bagian tertentu yang diseleksi. Contoh, misalnya saya hanya menyeleksi bagian seluruhnya, berarti begini kalau seluruhnya ya. Tapi kalau bagian tertentu misalnya begini, nah ini juga bisa. Nah, ya, atau bagian sini. Itu atau bagian sini. Itu semuanya bisa dilakukan dengan selection tool ya. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya free transform. Free transform berarti merubah ukuran, merubah posisi, ya, kemudian rotate itu menggunakan free transform. Contohnya saya mau menteri transform yang ini ya. Nah, ini tinggal dirubah aja mau posisinya mau seperti apa ya, mau diputar begini misalnya kan. Nah, kemudian mau dibesarin gitu. Atau mau dibalik begini. Nah, itu free transform ya. Atau dibalik begini. Nah, ini ada meninggalkan garis jejaknya ya. Ini garis lainnya yang tidak terseleksi ini tadi ya. Ya, itu free transform. Selanjutnya adalah lasso. Lasso juga bagian dari seleksi. Tetapi kalau lasso ini menyeleksinya semacam kayak kita memegang sebuah
pensil ya. Misalnya ini saya seleksi. Nah, saya seleksi begini, saya ambil begini. Nah, jadi area yang terseleksi ini bisa kita ambil dengan menggunakan selection tool. Nah, semacam ini ya. Gitu. Ya, itu dengan menggunakan lasso ya, gitu. Nah, ini bisa kita ambil, kita pindah. Ya, itu lasso ya. Kemudian di tools berikutnya adalah pen. Pen ini adalah ya untuk gambar juga sih, untuk gambar, tapi dia semacam kayak kita memegang pensil dan penggaris. Jadi tinggal diklik, klik, 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 lalu temukan ujungnya lagi, ya. Tuh, itu menggunakan pen tool. Jadi ini bisa langsung diberi warna dengan menggunakan fungsi yang berikutnya itu adalah ink bottle tool, ya. Ink bottle tool ini adalah mengambil warna yang sudah ada. Contoh warna yang sudah ada ini kuning nih. Saya mau ambil warna kuning ya. Jadi diklik yang warna kuning dulu ini ya. Kemudian kita tumpahkan dengan fungsi tool yang lain namanya pen ya. Tinggal diklik aja sini. Jadi warnanya kuning. Ini kalau menggunakan ink bottle tool. Kalau langsung ditumpahkan berarti kita bisa juga dengan memilih di bagian properti sini warnanya mau langsung apa. Misalnya warnanya langsung merah ya. Langsung tumpahin gini aja merah gitu. Ini fungsi yang ink, jadi menumpahkan bagian warna yang sudah kita pilih. Ya, tapi kalau yang ink bottle tool itu kita akan mengambil warna yang sudah ada di situ. Jadi warnanya ini merah kita ambil. Jadi warna ini nanti akan sama dengan ini, kita tumpahkan di sini. Nah, begitu ya. Terus berikutnya di sini ada line. Sudah tahu lah line gambar, garis lah ya. Warnanya hitam karena di sini memang hitam ya, gitu. Nah, kuning-kuning. Terus ada rectangle tadi, selain rectangle itu adalah oval di situ ya. Kemudian ada pensil ya. Kalau pensil ya berarti ya kayak gambar pensil gitu ya, bentuk pensil gitu aja ya, gitu. Kemudian brush ya. Macam ini brush ya, warnanya bisa dirubah, brush ya. Kemudian ada lagi yang namanya iris ya, menghapus, paham lah ini ya, menghapus ya. Dan yang lain-lainnya tidak begitu penting. Hanya pada bagian iris ke atas inilah ya. Itu. Oke, kalau mau menghapus seluruhnya dengan cepat ya diseleksi dengan selection tool dengan begini aja ya. Nah, udah delete, nah hilang semua ya. Itu ya. Nah, berikutnya adalah di bagian sebelah kanan ya. Untuk bagian sebelah kanan ini namanya panel. Ya, panel ini adalah berisi objek-objek yang akan kita masukkan di situ, objek di luar. Misalnya, contoh kalian mau ngambil gambar pemandangan di luar. Nah, nanti masuknya di panel ini gambar itu. Jadi nanti caranya kita import ya. Kita import gambar dari luar, lalu dia masuk di bagian sticks di sini ya. Di library ya. Importnya to library. Nanti tersimpan di sini gitu. Panel-panel ini ya, di panel-panel library ini. Lalu berikutnya adalah pada bagian atas ini ya. Dari sini ke sini itu namanya timeline. Jadi fungsi dari timeline inilah fungsi yang paling utama. Jadi jantungnya animasi nanti di sini ngontrolnya di bagian timeline. Karena disinilah nanti bagaimana kita menggerakkan, bagaimana kita menghentikan gerakan itu, ya, bagaimana mengatur kecepatannya, bagaimana objek itu berada di frame berapa, lalu berhenti di frame keberapa, dan seterusnya. Itu ada di bagian ini, ya, kotaknya ini. Kotak ini disebut dengan timeline. Kalau kalian pernah mendengar kata timeline, pasti tahulah timeline itu untuk apa ya, fungsi-fungsinya ya. Nah, apa sih yang ada di timeline ini? Yang pertama adalah layer. Sama seperti kalian belajar Photoshop itu ada layer ya. Ada layer 1, layer 2, layer 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga scene. Ada scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Dan ada apa itu frame. Nah, frame itu ada frame 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini sampai batas ke berapa ini ya? 60-an, 630-an ya. Ya, banyak itu frame-framenya. Nah, nanti kita contohkan menggambar sebuah objek ya. Kemudian nanti kita akan mencoba memindahkan objek itu frame by frame. Jadi sama seperti stop motion itu, kita memindahkan objeknya frame by frame dulu ya. Nah, nanti setelah frame by frame baru kita perhalus dengan motion ya, pergerakannya. Oke, kita lanjutkan ya.
Ini contoh misalnya saya menggambar sebuah objek oval ya. Oval ya. Kemudian kita buat gambarnya di sini dengan warna misalnya putih dan kuning. Yang putih itu warna garis tepi, yang kuning itu warna fill. Paham ya? Baik. Gambar ini berada di frame ke-1 ini. Tandanya dia warnanya hitam. Kalau ada warna hitam di sini, berarti artinya dia ada objek. Objeknya apa ini? Ya, kalau kita pindahin nanti terlihat ini. Nih. Ya. Putih dan kuning ya. Gitu ya. Jadi di frame 1 warnanya dia frame-nya ini hitam, artinya ada objek di situ. Baik itu gambar, teks dan lain-lain sebagainya. Nah, di frame 1 ini sudah ada gambar. Nah, kemudian kalau pengen di frame kedua ini juga harus ada gambar juga, berarti di frame kedua ini caranya diklik. Diklik di frame kedua ini, kemudian klik kanan. Nah, di frame yang belum ada objek itu ketika kita klik kanan, nanti ada pilihannya, ada insert frame, insert keyframe, dan blank keyframe. Nah, apa itu insert keyframe? Insert keyframe itu berarti nanti di frame itu sudah ada key-nya. Berarti kalau sudah ada key-nya itu gambar yang sebelumnya akan terlihat. Ya. Contoh, saya pilih insert keyframe. Nah, gambar yang sebelumnya apa? Ya ini, gambar yang sesudah di insert keyframe apa? Ya ini sama, gitu. Jadi sama-sama ada. Artinya yang objek yang sebelumnya di frame sebelumnya itu berada juga di frame yang kedua. Jadi frame 1 dengan frame yang kedua isinya sama. Nah, gimana supaya tidak sama? Tentu kalau pengen isinya tidak sama kita harus merubah. Ya. Merubah objek gambar ini. Misal merubah warna. Saya rubah aja warnanya ini menjadi merah. Ya. Nah, kemudian fill-nya saya ganti warnanya apa ya, kuning. Nah, macam itu ya. Kalau ini saya perbesar dengan menggunakan zoom, ya. Nah, semacam ini ya. Dia terlihat jelas warnanya. Ini di frame berapa? Frame 2. Nah, frame 1 mana? Ini frame 1. Ini frame 2. Nah, jadi pergerakannya itu kalau saya mainkan antara frame 1 frame 2 itu sudah terlihat ya. Tuh pergerakannya sudah terlihat. Ya. Ini frame by frame. Nah, sementara posisinya dia masih tetap. Pak, kalau posisinya pengen dirubah yang frame 2 bisa? Bisa. Contoh, misalnya yang frame 2 ini mau saya rubah posisinya. Berarti tinggal diseleksi begini ya. Kita pindah di sini misalnya. Nah, jadi di frame 2 itu berada di sini, frame 1 berada di sini. Jadi kalau kita gerakkan begini. Nah, gitu ya. Ini frame by frame. Jadi perpindahan objek frame by frame. Ya. Contoh lagi, misalnya di frame ketiga, saya insert keyframe lagi. Ini fungsi keyframe dulu ya. Insert keyframe dulu. Fungsi keyframe dulu. Jadi keyframe itu pasti ada objeknya ya. Terus ini misalnya kita pindahkan ke tengah. Kita pindahkan ke tengah. Oke. Kita beri warna yang berbeda. Ya. Kemudian kita beri warna ininya, fill-nya ini. Ya. Oke. Jadi ini kalau kita gerakkan. Di sini, sini, ya, sini, sini, itu ya, itu pergerakannya nih. Terus misalnya di frame 4, kita pindahkan lagi, insert keyframe. Nah, di frame 4, ya misalnya kembali lagi di sini, atau dia pindah ke bawah, misalnya. Pindah ke bawah, supaya ini berbeda, bentuk warnanya, kita rubah juga. Ya. Misalnya warna ini warna ini. Agak sama ya. Hitam aja ya. Hitam. Nah, nanti kalau kita tes. Nih. Nah, cara ngetesnya itu dengan cara klik menu file. Kemudian publish preview. Lalu flash. Nah, itu jadinya. Ya. Animasinya dia berulang-ulang. Mengapa kok berulang-ulang, Pak? Ya karena dia tidak ada instruksi berhenti. Jadi dia selesai dari frame 4 kembali lagi frame 1 terus muter terus.
Dan pergerakannya itu tergantung dari fps. Ini fps-nya 100. Jadi artinya dia 100 frame itu 1 detik. Lah, kalau 4 frame berarti berapa? Ya hitung sendirilah kalian matematika yang pinter ya. Itu logikanya semacam itu ya. Sekarang coba kita perkecil ini frame-nya menjadi 4. Berarti pergerakan ini hanya membutuhkan 1 detik. Nah, itu 1 detik gitu. Karena 4. Saya rubah fps-nya. Jadi 4 frame itu hanya 1 detik. Tik, 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 tik. Nah, gitu ya. Itu ya. Ini pertemuan kita di awal ini semacam ini dulu. Jadi kita frame by frame dulu. Merubah warna. Kalau merubah bentuk gimana? Juga bisa. Misal, di frame 5. Ya, di frame 5 kita insert keyframe, ini baru keyframe ya. Insert keyframe juga. Ya, kita seleksi, kemudian kita rubah bentuk. Nah, gimana merubah bentuk? Merubah bentuk adalah dengan menggunakan subselection tool ya. Nih, subselection tool ya. Kita rubah bentuknya menjadi gepeng misalnya ya. Bolanya menjadi gepeng semacam ini ya. Jadi kalau kita tes, nah jadinya begini. Nah, itu ya. Itu. Oke. Sekarang insert blank keyframe. Insert blank keyframe apa yang terjadi? Misal contoh, setelah ini di frame 10, jadi sampai frame 5, di frame 10 misalnya insert blank keyframe. Insert blank keyframe itu berarti frame-nya kosong. Dia nggak ada apa-apa. Jadi dari frame 1, frame 5 ada isi, tapi frame 6, 7, 8, 9, 10 dia kosong. Kesini dia kosong. Pas di frame 10 dia kosong. Tapi pas di frame 5, 6, 7, 8, 9 dia ada ini. Objek yang ini. Ya, objek yang di frame 5 ini dia ada terus. Ya. Tapi yang pas di frame 10 dia kosong. Itu fungsi dari blank keyframe. Jadi blank keyframe itu tidak ada objek, kosong. Ya. Nah, kalau pengen mepet di sini di frame 6 berarti kosongnya ya. Jadi pas di frame 6 dia kosong. Nah, kosong terus. Sampai dengan frame 10 dia kosong. Jadi kalau kita try macam ini. Nah, kosong dulu sejenak, kemudian mulai lagi. Sejenaknya berapa? Sekitar 1 detik karena 6, 7, 8, 9, 10 itu kosong. Kosong, tidak ada objek. Itu ya, itu blank keyframe ya, itu. Nah, sebagai contoh lagi misalnya ini perubahan bentuk sudah, perubahan warna sudah ya. Misalnya saya buat sebuah tulisan ya. Saya tambahkan layer dengan cara insert layer. Jadi di bagian itu, di bagian sini itu ada insert layer ya. Nah, ini misalnya di frame 1 di sini ya, frame 1, dia tetap ada objek ini karena sama-sama frame 1 ini. Tapi yang di layer 2 dia masih kosong. Belum ada objek karena ini blank keyframe masih sama seperti di frame 6 ini blank ya. Kalau ini kosong juga. Ya, sekarang kita isi dengan huruf. Huruf membuatnya dengan cara text tool ya. Dengan warna misalnya hijau, dengan besar misalnya 70. Nah, sini misalnya di atas ini ya kita buat ya. Halo. Nah, ini tulisannya halo. Kemudian ini fontnya kita ganti misalnya Arial Black. Nah, macam ini. Jadi di frame 1, yaitu di layer yang kedua, itu ada tulisan halo. Nah, sementara halo ini akan ada terus tulisannya sampai dengan frame 10. Karena di antara frame 2 sampai dengan frame 10 tidak ada keyframe dan objeknya atau frame-nya atau gambarnya. Jadi dia halo ini akan ada terus. Gimana caranya supaya di frame yang ke-1 ini hanya hilang. Halonya hilang. Tapi pas di frame kedua dia muncul huruf H. Frame ketiga muncul huruf A. Frame keempat muncul huruf L. Frame kelima muncul huruf O. Frame keenam hilang blank. Gimana caranya? Ada yang bisa? Harus dipraktekkan. Nah, itu masalahnya ya. Kalau kita di lab mungkin bisa lah untuk latihan ya. Cara mempraktekannya berarti di sini di frame yang kedua itu kosong. Ya, kosong. Di frame yang ke 1 itu kosong. Di frame kedua itu muncul huruf A.
muncul huruf H. Berarti yang A, L, O ini kita hapus. Ya. Dengan cara klik tag tool, ya, kemudian A sama O ini kita hapus, gitu. Nah, kemudian kita masuk lagi di frame yang ketiga, insert keyframe, ya. Nah, yang di sini berarti kita masukkan A di frame ketiga. Terus kita insert lagi di frame yang ke-5, ya. Keempat ya, keempat, masukkan huruf L. Ini huruf besar aja lah biar ini ya. Yang di sini tadi huruf besar juga A, ya. Oke. Nah, itu ya. Ini huruf A-nya besar. Oke. Nah, yang di frame kelima berarti kita insert lagi, kita tambahkan huruf O. Halo, gitu ya. Nah, di frame ke-6 kita blank, kosong, ya. Mau kembali lagi misalnya, ya tinggal di copy aja paste seperti tadi ya. Itu. Jadi ini kalau kita tes macam ini. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini pengenalan Adobe Flash. Ini saya dokumentasikan, nanti bisa kalian pelajari di rumah. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Pertanyaan? Memang apa ya? Kalau nggak dipraktekkan sulit mau nanya apa ya? Karena tidak ada masalah gitu loh. Kalau kalian mendemonstrasikan langsung, nah baru itu bisa kalian tanyakan permasalahannya apa. Maka dalam hal ini saya dokumentasikan, nanti kalian tonton kembali dan dipraktekkan setelah ini. Saya minta kalian harus mempraktekannya. Karena saya nggak tahu kalian mempraktekkan atau tidak gitu. Kalau kalian tidak mencoba ya pasti kalian tidak akan tahu nanti masalahnya di mana ya. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup? Kalau cukup saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan dengan tema dan pembelajaran yang lain. Nanti saya share di grup lain. Kalian bisa tonton ya. Tidak harus setelah ini, tidak harus, tidak apa-apa, nanti malam juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di minggu depan. Thank you dan salam.